Contoh yang kedua, seandainya seorang perempuan usia 9 tahun kurang 1 bulan mengeluarkan darah. Apakah itu haid apa bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ala ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah, thumma ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila ruhi kafati ashabi Rasulullah ajma'in wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, khususan minhum sayyidil imam al-muhajir Allah bin Isa wa usulihi wa furu'ihi, ثم إلى روح خصوصا من الحبيب جعفر بن سخن السقاف، الحبيب عبد القادر بن حسن السقاف، بكر بن أحمد السقاف وأصولهم وفروعهم، ثم إلى خصوصا سيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد القادر السقاف وأصوله وفروعه، ثم إلى روح خصوصا أبي عبد الرحمن وأم مسلمة وأصولهما وفروعهما، ثم إلى والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita sudah menginjak pada pelajaran yang kedua, di mana dalam kitab Ibanah wal Ifadhah ini terbagi menjadi 8 bab. Kemarin kita sudah membaca satu bab, yang satu bab tersebut itu terbagi menjadi 4. Ada kalanya di antaranya pengertian haid, nifas, istihadah, dan masalah keputihan. Kemarin itu sudah kita bahas semua pengertian dan dalil-dalil semua. Kemudian kita masuk ke pelajaran yang kedua, halaman 20 dalam kitab Ibanah wal Ifadhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsani fi sinil haid wa muddatihi wa alwanihi wa sifatih. Di pelajaran yang kedua ini kita akan membahas tentang tahun haid, kapan perempuan itu bisa haid, kemudian masanya haid, kemudian warnanya haid, kemudian sifatnya haid. Nanti itu di situ akan kita bahas satu persatu. Fahadhihi darsi sanatahaddatsu an sinnil haid wa muddatihi wa alwanihi wa hukmil kudrah wa sufrah wa dam alladhi taral hamil wan naqa alladhi yatakhallala bainad dima. Dalam bab yang kedua ini kita akan membahas di antaranya, pertama adalah kapan seorang perempuan itu bisa mengalami haid. Yang kedua, muddatihi, berapa lama perempuan itu haid, paling sedikit, paling banyak, dan biasanya nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian warna darah haid itu ada berapa, nanti akan kita bahas semua. Wa hukmi kudrah wa sufrah, kita akan bahas juga hukum darah yang keruh sama darah yang kekuning-kuningan. Kemudian yang kelima kita akan bahas juga seorang perempuan kok keluar darah, apa itu darah haid apa bukan, nanti juga itu akan kita bahas. Kemudian yang terakhir, suci yang menyala-nyalai di antara 2 haid. Kapan suci itu dianggap suci benar, apa akan menyambung ke darah setelahnya, nanti kita akan bahas secara detail. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Jadi dalam bab yang kedua ini ada 6 penjelasan. Kita bahas yang pertama. Awalan, sinnul haid. Aqallu sinnin yumkinu ayyatiya fihi al-haid al-mar'ah 9 sinin qamariyah takribiyah. Wa qawluna takribiyah ay annahu yughtafaru naqsu muddatin la tasa'u haidan wa tuhran. Wa hiya ma kanat duna 16 yawman. Amma idza kanat tas'u aqal tuhrin wa haidin wa huwa 16 fa akthar fa inna ad-dam alladhi ataha qabla zamanil imkan dam istihadah.
seseorang mungkin mengalami haid, seseorang bisa dikatakan mengalami haid itu tak kala usia 9 tahun Qamariyah, 9 tahun Hijriyah, takriban, kira-kira. Jika perempuan itu berusia 9 tahun, kok keluar darah, 9 tahun Hijriyah kok keluar darah, maka disebut dengan haid. Takribiyah. Apa maksudnya takribiyah? Yaitu diperbolehkan jika kurang dari masa haid dan nifas, masa haid dan suci. Maka kalau seandainya kurang dari masa tersebut, maka perempuan tersebut dikatakan perempuan yang sudah mengalami haid. Jika ternyata itu mampu, waktu tersebut bisa digunakan untuk haid dan bisa untuk digunakan suci, maka perempuan tersebut tidak dikatakan haid, akan tetapi dikatakan istihadah. Jadi ma'asyaril ikhwan rahimakumullah, seandainya ada perempuan usia 9 tahun kurang daripada masa haid dan masa suci, kurang daripada 16 hari, maka perempuan tersebut dikatakan sedang mengalami haid. Jika perempuan tersebut usia 9 tahun kurang melebihi dari batas haid dan suci, maka perempuan tersebut tidak mengalami haid, akan tetapi mengalami istihadah. Walitaudihi ma taqaddam nadhkuru ba'dal amsilah. Untuk memperjelas apa yang disampaikan oleh beliau, disebutkan beberapa contoh. Yang pertama ada misalun, ra'at qabla bulughiha 9 sinin qamariyah bi asy'arati ayyam daman hal hadza haydun. Seorang perempuan usia 9 tahun kurang 10 hari. 9 tahun kurang 10 hari. Kok keluar darah? Keluar darahnya pun itu 10 hari. Apakah dikatakan haid apa tidak? Maka wal jawab, na'am, yu'addu haidan idza tawaffarat fihi syurut wa kaunuhu qabla tamami 9 la yadur li'anna al-murad bi 9 sinin takribiyah la tahdidiyah fayughtafaru ma la yasau haidan wa tuhran wal ashar la yasau haidun wa la tasau haidan wa tuhran li'an aqal al-haid yaumun wa lailah wa aqal tuhur 15 yauman. Jawabannya perempuan tersebut adalah ya, mengalami haid jika terpenuhi syarat-syaratnya haid. Nanti di belakang nanti ada syarat-syarat darah tersebut bisa dikatakan darah haid. Ada kalanya nanti sifat, ada kalanya dan sebagainya nanti jelas. Meskipun perempuan tersebut usia 9 tahun kurang 10 hari, dikatakan perempuan tersebut sudah mengalami haid. Kenapa? Karena kurang 10 tersebut itu tidak masalah, diperbolehkan. Kenapa? Karena 9 tahun itu kira-kira, bukan pas, akan tetapi kira-kira. Sedangkan 10 hari ini tidak cukup untuk masa suci dan masa haid. Masa suci itu minimal 15 hari, masa haid minimal sehari. Jadi 16 hari. Sedangkan dia kurang dari 16 hari, cuma 10 hari, maka perempuan tersebut sedang mengalami haid. Contoh yang kedua, misalun ra'at qabla tamami 9 sinin bi syahrin daman istamara 5 ayyam hal yu'addu haidan amla. Contoh yang kedua, seandainya seorang perempuan usia 9 tahun kurang 1 bulan mengeluarkan darah, apakah itu haid apa bukan? Kalau yang tadi 9 bulan kurang 10 hari. Kalau contoh yang kedua 9 tahun kurang 1 bulan. Yang kedua ini haid apa tidak? Wal jawab,
annahu laysa bihaidin lianna ata qabla sinil haid wa sinul haid huwa tis'u sinin qamariyah takribiyah fahadha dam istihadah wa fasad. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena paling sedikitnya perempuan itu bisa mengalami haid itu usia 9 tahun kira-kira. Sedangkan perempuan tersebut 9 tahun kurang sebulan. Kemudian darah tersebut itu disebut darah istihadah atau darah fasad. Bisa dikatakan darah istihadah ataupun fasad. Jadi ma'asyaril ikhwan rahimakumullah, perempuan itu bisa dikatakan sedang mengalami haid tak kala usianya sudah berusia 9 tahun hijriyah kira-kiranya tersebut di situ paling banyak 15 hari. Kok kurang daripada 15 hari maka dikatakan haid. Ternyata kok lebih daripada 15 hari dikatakan istihadah. Usia 9 tahun kurang 20 hari keluar darah, maka darah tersebut disebut darah fasad atau darah istihadah. Kenapa? Karena 20 hari masih kurangnya. Tambihun, la akhira li sinil haid fahuwa mumkinun madamatil mar'ah hayyah wa amma ghalibu sinil yas minal haid fahuwa ithnatani wa sittuna sanah. Untuk masa haid, untuk perempuan itu bisa haid, itu memungkinkan semenjak perempuan tersebut masih hidup. Jadi kalau ada perempuan masih hidup, itu masih ada kemungkinan untuk mengalami haid. 70 tahun keluar darah haid masih mungkin. 80 tahun, misal ada orang perempuan hidup 80 tahun, mungkin masih haid atau seterusnya. Semenjak perempuan itu masih hidup, ada kemungkinan darah haid itu datang padanya. Akan tetapi kebiasaan perempuan tersebut, kebiasaan seorang perempuan menopause itu berusia 62 tahun. Jadi ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, semenjak perempuan itu masih hidup ada kemungkinan untuk mengalami haid. Namun kebiasaan seorang perempuan itu berhenti dari masa haidnya itu tak kala berusia 62 tahun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang masalah tahunnya seorang perempuan mengalami haid. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda balik. Apa saja tanda-tanda balik? Pertemuan berikutnya kita akan bahas dengan detail. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.